Sampai Mei 2020, Kementerian Tenaga Kerja mencatat pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona mencapai 1,7 juta orang. Ini adalah angka yang sudah tervalidasi. Masih ada 1,2 juta yang masih dalam proses validasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kondisi ini oleh sebagian orang dipandang sebagai peluang untuk mencari keuntungan sepihak dan menyasar para korban PHK dan pengangguran di sejumlah wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di ibu kota Jakarta. Kacau, ini bahaya nih. Ini oknum-oknum yang seperti ini nih yang harus diwaspadai. Oke, sebentar lagi kita bongkar apa aja yang harus diperhatikan teman-teman. Nanti saya kasih tipsnya. Oke? It's my lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan HRT Sabtu. Kopi mana bro? Ini kopi Bibi enak sekarang. Mantap ya. Pagi hari kita mau bahas sesuatu terkait cara membedakan antara loker abal-abal versus loker yang betulan. Ya, jadi di sesi kali ini HR Santuy ingin membagikan 3 jurus menangkis bahaya penipuan loker abal-abal kepada sahabat karya semuanya ya. Jadi apa saja? Oke. Yang pertama, jurus pertama adalah kenali lebih awal. Jadi yang dimaksud kenali lebih awal adalah kita harus bisa membaca ya. Apakah loker ini palsu atau memang betul benar-benar ya? Memang ada loker tersebut gitu. Nah, untuk beberapa langkah mengetahui loker tersebut asli atau abal-abal, yang pertama sebetulnya bisa dilihat dari cara yang paling mudah ya. Yang pertama dari desain flyer. Nah, biasanya untuk loker abal-abal sendiri biasanya mereka juga memasangnya atau memposting loker tersebut juga dengan desain abal-abal gitu. Diksi kalimatnya juga biasanya kurang profesional. Kelihatan lah pokoknya. Meskipun ada beberapa penipuan yang memang terkait desain juga mereka sudah dirapihkan ya, tampak menarik juga. Tapi itu salah satu langkah bisa digunakan oleh teman-teman, yaitu dari segi desain. Kemudian jurus pertama, langkah kedua. Oke, kita bisa lihat daripada gaji ya. Biasanya untuk loker penipuan itu atau loker abal-abal itu biasanya mereka memposting dengan gaji-gaji yang fantastis teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek lah di Jobstreet atau di web-web yang memang menampilkan gaji ya. Contohnya untuk gaji posisi jabatan apa gitu, biasanya gajinya berapa sih rata-ratanya. Nah, jika contohnya gaji yang diposting di loker tersebut up ya atau di atas, fantastis lah. Nah, ini harus waspada ya teman-teman, jangan buru-buru tergiur, tapi justru harus lebih hati-hati gitu ketika satu jabatan itu dengan gaji yang tidak biasa gitu. Itu untuk cara yang kedua, bisa kelihatan juga dari gaji fantastis. Kemudian juga untuk jurus pertama, langkah ketiga, yaitu kita lihat dari persyaratannya. Nah, kalau gajinya fantastis tapi persyaratannya mudah itu, contoh mereka biasanya juga posting dengan banyak jabatan ya. Biasanya ada tuh jabatan di loker-loker penipuan itu, biasanya contohnya ada supervisor, manager, kemudian branch manager. Tapi di persyaratan mereka tidak spesifik gitu. Gajinya besar, tapi persyaratannya ya disamaratakan. Contohnya mereka tidak memandang pendidikan gitu biasanya. Kemudian juga tidak memandang pengalaman. Nah, ini justru harus jadi pertanyaan gitu. Bukan maksudnya merendahkan pendidikan ya, tapi be realistis lah. Untuk perusahaan-perusahaan sekarang mereka biasanya ada kriteria dari segi pendidikan, dari segi kompetensi. Masa sih gitu untuk jabatan manajer, contohnya mereka open dengan posisi SMP ataupun SMA gitu. Meskipun ada beberapa manajer yang memang tingkat pendidikannya tidak setinggi sekarang ya, tapi mereka biasanya kompetensinya luar biasa gitu. Jadi patut diperhatikan gitu ketika kita
menemukan gaji yang fantastis dengan persyaratan yang mudah gitu. Kemudian juga langkah keempat ya dari jurus pertama, yaitu frekuensi pemostingan. Kita bisa lihat dari frekuensi pemostingan. Kalau mereka contohnya memposting berulang-ulang, sering, setiap bulan ada, setiap minggu ada gitu, jabatannya itu semua itu contohnya ada 6 jabatan dari mulai posisi paling bawah ke posisi paling tinggi gitu. Nah ini kan harusnya kita juga tanda tanya, ini perusahaan kok gak jalan-jalan gitu, masa gak ada manajernya, gak ada supervisornya, kemudian gak ada operatornya, itu patut diwaspadai gitu. Biasanya mereka memposting ya seperti itulah karakteristiknya, banyak jabatan diposting berulang-ulang gitu. Nah kemudian untuk jurus pertama langkah kelima, nah ini yang paling gampang dilihat dari dari loker-loker penipuan ya. Biasanya mereka ada biaya administrasi, sahabat karya. Nah, sebetulnya seluruh perusahaan hampir sekarang lah, saya juga di forum HR kita sering berbicara gitu bahwa sudah tidak ada sebetulnya perusahaan yang membebankan biaya perekrutan kepada calon karyawan gitu. Jadi untuk seluruh biaya rekrutmen itu ditanggung oleh perusahaan masing-masing gitu. Jadi kalau contohnya ada yang minta biaya pendaftaran, kemudian ada biaya check up medikal, kemudian juga apalagi ada biaya penjaminan, contohnya Bapak diterima di sini tapi kami minta uang jaminan, wah janganlah. Pokoknya udah ada yang minta uang pendaftaran aja udah mending tinggalin gitu, meskipun itu lokernya betulan. Karena apa? Itu udah gak sehat perusahaan tersebut. Karena di awal sudah memakai uang, ya kesananya gak bakal bener lah. Ya, ini juga kadang-kadang nih, biasanya ada perusahaan yang bekerja sama dengan BLK, tapi juga ada BLK yang oknumnya ya, yang nakal-nakal. Biasanya mereka mengadakan psikotes ke sekolah-sekolah gitu, kemudian dijanjikan penempatan di perusahaan mana, kemudian kita harus bayar. Ya lebih baik kita langsung aja daftar gitu ke perusahaannya, jangan pihak ketiga ya, karena biasanya ya seperti itulah, sangat disayangkan ya. Ini jadi menciderai nama-nama BLK yang memang sudah profesional gitu. Mending pakai BLK dari sekolah teman-teman aja lah, yang sudah jelas ya. Oke, lanjut ke jurus pertama, langkah ke-6. Nah, ini cara ekstra ya. Cara selanjutnya coba dilihat oleh teman-teman ketika sudah ada lokernya, PT-nya apa, kemudian coba di searching coba aja di YouTube contohnya nama PT tersebut. Apakah ada jejak digital atau track record perusahaan tersebut? Enggak gitu di YouTube ataupun di website lah. Jejak digital itu bukan hanya yang diposting perusahaan ya, karena sebetulnya untuk algoritma sekarang di internet itu siapapun yang memposting, masa iya sih nggak ada karyawan, contohnya ada kegiatan kantor kemudian tidak memposting dengan nama kantor tersebut gitu, pasti ada gitu. Jika ada contohnya ketika di search nama PT tersebut kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan gitu, kemudian ada postingan-postingan dari karyawannya terkait perusahaan tersebut, ya itu berarti valid gitu. Tapi ketika kita cek di YouTube ataupun di web lain, di Facebook, di IG gitu, ternyata gak ada nih gitu kegiatannya, yang ada cuma loker aja gitu. Nah ini udah bisa dipastikan kalau yang ada di pencarian tersebut hanya loker aja yang muncul, biasanya mereka memang kegiatannya juga perekrutan aja gitu, kemudian menghilang gitu. Ya, oke. Untuk langkah terakhir di jurus pertama ya, jurus pertama langkah ke-7 yaitu referensi informasi. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kita bisa cek dari referensinya gitu untuk informasi terkait loker tersebut, yaitu dari website resmi perusahaan tersebut gitu. Kita bisa cek gitu apakah ada webnya gitu. Karena kalau tidak ada webnya ataupun laman Facebook sama sekali ya ini jadi tanda tanya gitu kan, kita nggak bakal tahu alamatnya di mana, kita juga gak bisa cek gitu kan. Untuk informasi alamat tempat tersebut kan biasanya untuk setiap perusahaan bisa kita search juga tuh di Google Map ya, di mana sih lokasinya, beneran nggak gitu, ada atau tidak gitu, seperti itu. Itu untuk jurus pertama ya. Kemudian untuk jurus kedua
yaitu validasi. Nah, kenapa harus divalidasi sebuah loker? Karena tadi ya di jurus pertama itu cara simpelnya sebetulnya, tapi kan banyak juga sekarang penipuan-penipuan dengan desain flyernya bagus gitu kan. Kemudian juga perusahaannya perusahaan BUMN, ya kan? Tapi ternyata ujung-ujungnya penipuan. Nah ini ketika kita sudah tahu contohnya yang buka lokernya perusahaan mana, kita bisa cross check langsung ke laman web resminya apakah benar mereka open open rekrutmen gitu di posisi tersebut atau tidak. Nah, karena banyak juga ternyata ketika kita cross check ke laman resminya mereka tidak membuka lowongan apapun gitu. Bahkan mereka biasanya memiliki laman resmi untuk pendaftaran, untuk rekrutmen atau HRIS-nya ya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan multinasional sudah memiliki tuh HRIS gitu. Jadi fungsi HRIS itu apa? Jadi teman-teman yang mau melamar kerja itu biasanya mereka sediakan laman web khususnya, khusus para pelamar. Kemudian juga mereka mengikuti langkah-langkah rekrutmen juga di laman web tersebut gitu. Kemudian sampai selesai proses rekrutmen, biasanya mereka sudah memiliki hal tersebut gitu. Begitu juga di perusahaan saya juga menerapkan HRIS ya. Oke, jadi penting ya buat teman-teman validasi, apalagi perusahaan-perusahaan besar yang buka lokernya gitu. Karena banyak yang kemarin terjadi penipuan mengatasnamakan perusahaan-perusahaan besar. Oke, yang terakhir, nah ini untuk jurus ketiga yaitu report jika ada penyalahgunaan. Bisa jadi contohnya lokernya sudah benar, kemudian juga untuk divalidasi ternyata mereka juga open posisi. Tapi contoh dari yang rekrutnya mereka minta uang atau mereka minta bayaran, jangan segan-segan teman-teman report ke nomor kontak perusahaannya itu. Karena saya pastikan seluruh perusahaan, seluruh direksi mereka tidak menginginkan adanya rekrutmen berbayar, karena itu menimbulkan ketidakprofesionalan di pekerjanya. Jadi buat teman-teman yang contohnya diterima kerja di perusahaan-perusahaan tapi dimintai biaya, silahkan teman-teman report saja, jangan takut ya. Untuk apa? Untuk membantu perusahaan tersebut juga mengetahui bahwa ada fraud di perusahaan. Karena nggak boleh seorang HRD meminta bayaran untuk sebuah jabatan ya. Mungkin itu aja masukan dari saya untuk teman-teman ya. Tetap berhati-hati ketika cari kerja, karena Anda cari kerja untuk cari uang, bukan mengeluarkan uang. Terima kasih buat teman-teman. Salam berkarya. Jangan lupa ngopi. Kopi mana kopi? Buat Alipers, salam dari saya. Terima kasih.